Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mang Amsi dari Syariah Saham. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin tentang rasio keuangan saham atau kita singkat menjadi berkas. Kenapa kelas ini kita sebut sebagai berkas? Karena nanti memang ketika praktiknya kita membutuhkan berkas-berkas file gitu ya teman-teman, termasuk yang paling utama adalah berkas laporan keuangan. Jadi ketika bicara tentang rasio keuangan, maka modal dasarnya atau bahan dasarnya adalah berkas laporan keuangan. Karena itulah singkatannya kita buat menjadi berkas yang merupakan singkatan dari belajar rasio keuangan saham. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang rasio likuiditas, rasio solvabilitas, kemudian rasio aktivitas, dan kemarin juga kita sudah bahas sebagian tentang rasio profitabilitas. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang masih rasio profitabilitas dengan judul cara mudah menghitung imbal hasil aset atau ROA dan ekuitas atau ROE, return on asset and return on equity. Terima kasih sudah subscribe, like, komen, dan mengaktifkan notifikasi di channel Mang Amsi ini. Semoga channel ini memberikan hal yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih juga sudah follow Syariah Saham dan Mang Amsi di Instagram. Seperti biasa, belajar rasio keuangan merupakan salah satu materi dari analisis fundamental yang lebih berfokus kepada laporan keuangan dan prospek bisnis dari perusahaan itu sendiri. Sementara analisis teknikal lebih kepada pergerakan harga yang merefleksikan semua informasi yang ada di pasar. Sebelum mulai belajar rasio keuangan, maka kita anjurkan teman-teman untuk memiliki laporan keuangannya atau mendownload ya. Dan kita mulai dari misalnya mempelajari neraca, kemudian laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Kalau kita lihat di guntingan clipping koran atau clipping koran yang online yang bentuknya PDF, kita bisa cek masing-masing total aset lancar, total aset tidak lancar, total aset, kemudian liabilitas pendek, liabilitas panjang, totalnya, kemudian juga ada total ekuitas, kemudian di total juga di laporan laba rugi ada rincian penjualan sampai laba bersih per saham. Di arus kas ada 3 hal, operasional, investasi, dan pendanaan ya. Kemudian juga di akhir ada kas akhir tahun. Oke, kemarin kita sudah bahas ketika rasio, dan terakhirnya kita belajar juga profitabilitas. Sebagai pengingat, kita pahami dulu rasio profitabilitas itu adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Jadi kata kuncinya profitabilitas itu adalah laba atau profit ya. Nah, di video ini kita akan belajar 2 hal, return on asset dan return on equity. Return on asset didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki perusahaan. Ada yang menyebutkan rasio ini juga sebagai rentabilitas ekonomis. Dalam ROA, laba yang dihasilkan adalah laba yang sebelum bunga dan pajak atau earning before interest and tax. Nah, rumusnya adalah laba bersih dibagi aset total. Sementara laba bersihnya ini kita buat sebagai laba sebelum pajak ya, kita ikut rumus itu dulu. Jadi kalau kita cek di kemarin kita pakai contohnya SIDO muncul, kode sahamnya SIDO. Kita bisa cek bahwa laba sebelum pajaknya itu ada sekitar 822,8 ya, kita bulatkan 822,8 miliar. Sementara total asetnya ada 3,69 atau hampir 3,7 triliun. Maka kita tinggal bagi 822,7 miliar ini dengan 3,7 triliun. Maka hasilnya ini ada laba sebelum pajak, kemudian ini total asetnya, dan ini adalah rasio ROA-nya ya, return on assetnya 22,24%. Cukup bagus ya teman-teman. Bagus malah gitu, di atas 20%. Kemudian untuk return on equity itu lebih kepada rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modal sendiri dan menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi pemilik atau investor. Rumusnya laba bersih dibagi ekuitas, itulah ROE ya, seperti itu. Kita
ambil contoh lagi, sudah muncul di kemarin laba bersihnya. Nah, teman-teman ambil yang ini ya, laba periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk, itu nanti ceknya ada 640,8 miliar, dan ekuitas yang teratribusikan kepada pemilik induknya ada 3,30 triliun. Jadi ambil yang atas. Maka ROE-nya kita cek di sini, laba bersihnya 641 miliar, kemudian ekuitasnya 3,3 triliun. Maka ROE-nya sebesar 19,4%, sangat tinggi juga, lumayan tinggi juga ya. Nah, kalau teman-teman penasaran dengan 9 saham syariah liquid, artinya saham-saham yang masuk YI70 dengan ROE return on equity lebih dari 15%, teman-teman boleh cek di link video ini atau nanti saya cantumkan di deskripsi di bawah ini. Teman-teman boleh simak video itu sampai akhir ya. Sekali lagi, rasio profitabilitas ini mengukur bagaimana perusahaan bisa mencetak laba dengan modal dan aset yang ada. Dan bagi sebagian besar investor yang melihat sebuah perusahaan sebagai suatu aset, maka return on equity dan return on asset ini merupakan salah satu rasio penting, karena di situ bagaimana kita bisa melihat bagaimana perusahaan tersebut bisa menghasilkan keuntungan dengan aset dan modal yang dimiliki. Artinya ketika perusahaan tersebut mampu untuk menghasilkan laba misalnya 20% dari aset, 20% dari ekuitas, bisa jadi perusahaan tersebut adalah perusahaan yang efisien atau bagus dalam mengelola modal dan asetnya ya. Jadi kesimpulan di video ini bahwa rasio profitabilitas selain dari margin laba yang kemarin kita bahas, ada margin laba kotor, margin laba bersih, margin laba operasional, kita juga mengenal adanya return on equity dan return on asset. Nah, di video berikutnya kita akan belajar mengenai rasio harga saham. Bagaimana kita bisa membandingkan antara misalnya laba bersih per saham, kemudian nilai buku per saham, dan juga dibandingkan dengan harga terbarunya, bagaimana rasionya dan cara membacanya seperti apa. Untuk ROA dan ROE sebenarnya di atas 10% itu sudah bagus, atau kita harus cari dulu rata-rata ROE dan ROA dari seluruh saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau misalnya di atas rata-rata, berarti perusahaan tersebut masih kita sebutkan atau misalnya kita kategorikan sebagai perusahaan yang luar biasa ya, atau outstanding dibanding dengan perusahaan yang lainnya. Terus simak video-video kami dari Syariah Saham dan juga Mang Amsi tentang pembelajaran saham syariah. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman, dan terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Salam investasi amanah berkah berlimpah. Saya Mang Amsi dari Syariah Saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.